upaya-upaya menjauhkan seseorang tersebut dari lingkungan yang buruk, dari seseorang yang memiliki efek dan impact yang buruk, itu sudah lebih dari cukup. Maka kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani sempat dibenci putrinya sendiri Laura Meizani saat melakukan penjemputan paksa di apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada 19 September 2024. Nikita Mirzani pun membawa Laura Meizani ke rumah sakit untuk divisum hingga ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Setelahnya, ia menitipkan anaknya di rumah aman. Nikita Mirzani mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak canggung untuk berkomunikasi dengan anaknya setelah menjemput paksa. Nikita Mirzani menegaskan dirinya sudah membangun komunikasi dengan Laura Meizani. Keduanya sudah kembali dekat setelah bersih tegang tentang masalah asmara putrinya. Bahkan Laura Meizani sudah meminta maaf ke Nikita Mirzani. Nikita Mirzani merasa Laura sudah sadar akan kesalahannya selama ini karena dianggap salah bergaul hingga mendekati orang-orang yang berusaha memanfaatkan dirinya. Nikita Mirzani menegaskan saat ini anaknya ada di sebuah tempat yang aman dan tidak bisa diganggu banyak orang karena sedang menjalani pemulihan psikis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue tiba-tiba ketawa, gue mikir ya, si Padel itu kan harusnya tahu kan kalau si Loli bakal dijemput kan. Minimal kalau dia sayang juga sama si Loli dan dia mau gentle juga bertanggung jawab, ya harusnya si Fadil itu samperin lah pagi-pagi di apartemen Loli sebelum penggerebekan itu. Ngapain dia tiba-tiba video callan di WC sambil nge-live? Astaga, ini rombongan sirkus ini ya. Bisa-bisanya gitu si Kang Semir mikir kalau masuk psikiater itu berarti gilda. Oh, hidup di zaman mana Kang Semir? Zaman baheula. Pakai acara mau ngomong ke Nikita kalau Allah tuh baik buat anaknya. Baik dalam hal apa Kang Semir? Allah buat ngehidupin diri sendiri aja masih gak tahu mau dari mana. Apalagi mau ngehidupin si Laura. Lo mikir gak sih Kang Semir? terkadang seseorang yang kita anggap dekat, entah itu teman, seseorang yang kita sayang dan lain sebagainya, malah berpotensi menjadi seseorang yang paling memiliki kemungkinan untuk menjadi musuh terbaik, atau bahkan yang paling berpotensi untuk merusak dan menghancurkan diri kita. Bahkan terkadang seseorang yang kita tidak senangi, yang mungkin tidak dekat dengan kita, bahkan mungkin musuh terbaik kita, malah berpotensi memiliki kecenderungan menjadi teman terbaik, bahkan menjadi penyelamat terbaik diri kita. Semua kemungkinan serba mungkin terjadi, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua serba mungkin terjadi. Yang kita anggap baik mungkin saja buruk untuk kita. Yang kita anggap buruk mungkin saja memiliki kecenderungan baik untuk kita. Maka pintar-pintarlah dalam memilih lingkungan, dalam memilih pertemanan, dalam memilih untuk mempercayai atau menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya layak atau tidak layak untuk bersama kita. Ya, maka apabila seseorang tersebut diberikan ruang yang ideal dan cukup, tidak ditentukan oleh durasi waktu, bahkan apabila didampingi oleh psikolog ataupun psikiater, bahkan apabila didukung dengan lingkungan yang kondusif, didukung pula dengan orang-orang yang relevan dengan apa yang dibutuhkan, maka cepat atau lambat seseorang tersebut akan jauh lebih cepat kecenderungannya untuk memahami dirinya sendiri. Ya, namun apabila yang terjadi sebaliknya, akan semakin sulit memahami apa yang terjadi. Bahkan memahami diri sendiri saja akan jauh lebih sulit, ya. Maka kita pun bisa melihatnya dengan sangat jelas. Sikap dan tindakan yang diambil oleh pihak keluarga maupun pihak-pihak terkait terhadap perkembangan seseorang tersebut sudah sangat baik. Memberikan ruang yang cukup, tidak memaksakan untuk lekas berinteraksi dan lain sebagainya. Dan upaya-upaya menjauhkan seseorang tersebut dari lingkungan yang buruk, dari seseorang yang memiliki efek dan impact yang buruk, itu sudah lebih dari cukup. Maka kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua berharap ke arah yang jauh lebih baik. Tentunya terkait hubungan antara ibu dan anak pun berharap akan jauh lebih baik. Meskipun tidak cepat, meskipun tidak lambat, semua akan ada waktu yang tepat. Alright, ulala.
baru kali ini aku mau bahas Nikita tuh secara mendalam ya. Kalau kemarin-kemarin itu aku bukan nggak tertarik bahas Nikita ini. Nikita ini kan orang nggak munafik ya, jadi dia udah membongkar semua aib-aib dia, itu pertama. Kedua, banyak banget Kak bahas Loli sama Nikita. Yang kemarin-kemarin itu aku mending bongkar aib yang pada munafik daripada yang ini. Karena yang ini kan udah banyak yang bahas. Masa aku bahas lagi? Jadinya basi kalau aku bahas. Tapi kali ini karena ini udah masalahnya ada lebam-lebam, ada eksploitasi, ada kayak emansipasi wanita yang hatinya itu seperti ditindas banget itu ya. Ini kayaknya aku, ya Allah, itu kalau adik gue dikata-katain dikit aja, gue langsung turun tangan tuh ya. Apalagi nih anak kandung ya. Seorang ibu, jangankan seorang ibu deh yang mengandung 9 bulan merasakan sakit napas, detak jantung seorang anak. Seorang bapak, anaknya dicaci aja, dia tersinggung loh, dia tersakiti, bahkan lebih sakit hati daripada si anak yang dicaci itu. Nah, ini si Nikita, ini aku tahu dari media ya. Ini kalau yang ini kalau aku tahu dari balik layar, aku jujur aku bilang balik layar aku tahu. Kalau ini memang dari media dan ini udah viral dan ini ada fakta-faktanya. Ini sampai si Loli lebam-lebam. Masa iya si Loli antuk-antukan badannya ke dinding? Tuh. Loli itu bahasa Inggris pinter, pesantren, sekolah pun hampir. Sayang lo Loli, sayang banget. Sayang banget kamu itu Loli. Nanti kamu umur 30-35 baru kamu itu merasa, baru kamu sadar bahwa ini adalah hal bodoh yang kamu lakukan pada saat kamu masih labil dan polos seperti ini gitu. Kalau aku kan udah dewasa, udah melewati banyak kehidupan, udah paham gitu-gitu. Udah cinta-cinta monyet itu 25 tahun lalunya gue gitu. Jadi maksud gue, Nikita itu stres tuh guys. Raya jelita ini makanya kalau nggak tahu nggak usah jadi kompor, nggak usah sok tahu. Kayak kemarin tuh ada itu, siapa itu nyala-nyalain Nikita, bela-bela si Loli. Ternyata si Lolinya yang bohongin dia kan. Lu kan nggak hidup di dunia entertain, makanya TikToker, kalau kalian nggak pernah hidup di dunia entertainment, nggak usah sok tahu deh, bahas yang lain aja. Kalau gue bahas dunia entertainment, karena gue hidup di entertainment. Circle gue ini 75% di entertainment. Wajar. Produser buka profil gue, oh iya Satrio udah pernah main ini. Wajar. Kalau kalian kan baru-baru nongol kemarin sore di TikTok ini, gak usah sok-sok tahu kehidupan orang nyalain si kita. Nikita itu stres loh. Mana ada seorang ibu itu anaknya dikatain aja dia sakit hati. Apalagi ini si Loli sampai lebam, sampai bayari kuliah orang katanya, sampai Hamidun, sampai itu kayak itu jantung sini kita itu dia nggak akan tidur mikiri itu guys. Itu kan nafas anak itu menyatu sama nafas dia, satu puser loh, satu kehamilan. Aduh, Nikita nanti gue datang deh kalau sidang, itu anak larus tuh penjarain. Aduh, ngeri.